saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Mia, yang alhamdulillah tadi sudah bisa hadir untuk membuka kegiatan pada hari ini. Dan juga yang saya hormati Ibu Ari, ya, yang membantu mata kuliah statistik, dan juga terima kasih juga kepada Mas Fatur yang sudah memfasilitasi Zoom ini, serta pada para mahasiswa semua yang mengikuti kegiatan ini, baik yang dari Reg A yang sekarang sedang mata kuliahnya sedang ditempuh, maupun pada para mahasiswa Reg C yang kalau tidak salah paket kemarin, yang mungkin juga waktu itu kegiatan atau perkuliahannya secara daring, webinar, dan belum terlaksana tatap muka seperti ini. Mudah-mudahan nanti pembahasan materi pada hari ini setidaknya ada gambaran buat para mahasiswa semua, sehingga ada gambaran walaupun mungkin tidak begitu lengkap, dan nanti mungkin akan bisa kita tindak lanjuti untuk pertemuan berikutnya kalau memang dirasa masih ada materi yang belum paham. Baik, untuk hari ini mungkin nanti ada 2 sesi, ada yang materi yang disampaikan oleh saya, kemudian juga ada yang disampaikan oleh Bu Ari. Nah, materi kali ini yaitu mata kuliahnya adalah statistik pendidikan. Nah, statistik pendidikan ini sebagai prasyarat untuk bisa mengambil mata kuliah statistik olahraga. Jadi tidak boleh tidak lulus, ya. Nah, kemudian untuk bahan materinya memang sudah disampaikan. Untuk materi perkuliahannya sudah disampaikan diktat-diktatnya, dan dalam pertemuan-pertemuan perkuliahan setiap minggunya sudah diperintahkan untuk bisa dipelajari, dibaca dari materi bab per bab. Kemudian dari hasil UTS juga ternyata, karena memang kita permudah karena situasinya seperti ini, kemarin perkuliahannya kita permudah, untuk UTS kita lakukan secara berkelompok, dan alhamdulillah 80% materi yang kita sampaikan dalam bentuk diktat sudah bisa dipahami, sehingga nanti mungkin dipersilahkan saja untuk yang nanti tidak paham bisa nanti ditanyakan biar lebih jelas atau bisa dijelaskan baik oleh nanti Bu Ari maupun oleh saya. Nah, kemudian untuk Reg C juga yang paket kemarin, alhamdulillah saya lihat 90% juga bisa memahami tugas maupun ujiannya, ya. Walaupun memang masih ada beberapa yang mungkin belum paham, ya, hanya salah langkah sehingga masih ada hasilnya yang belum pas. Baik, untuk yang pertama saya kira nanti Bu Ari, dari saya nanti standar skor. Iya Bapak, siap. Ya, oke, baik. Nanti yang pertama nanti silakan Bu Ari untuk materi tentang statistik deskriptif, ya. Nanti setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh saya tentang standar skor. Untuk menghemat waktu, monggo silakan untuk Bu Ari untuk segera memulainya, dan kepada para pemirsa mohon disimak. Barangkali mungkin juga ada yang sudah paham atau yang belum paham, nanti silakan ditanyakan, ya. Dan karena nanti kita ujiannya juga daring, kalaupun nanti memungkinkan, nanti di akhir pertemuan bisa ditanyakan yang kira-kira nanti belum paham, sehingga nanti
akan kita coba diadakan lagi pertemuan Zoom ini, tapi khusus hanya untuk membahas apa-apa yang ditanyakan, sehingga diharapkan lebih paham dan lebih lengkap pemahamannya. Baik, itu saja. Terima kasih. Mangga Bu Ari dilanjut untuk materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dekan. Oke, ini saya lihat ada beberapa yang barangkali sudah mengikuti mata kuliah statistik ya, baik itu pendidikan maupun olahraga. Ini saya lihat beberapa di reguler C. Ya, ini mohon perhatian terutama untuk yang reguler A yang semester 4 karena ini baru begitu ya. Jadi saya harapkan lebih ekstra perhatiannya ya. Nah, webinar statistika kita kali ini, selain dari nanti akan kita bahas secara manual, nanti kita juga akan langsung praktek. Nanti saya praktekkan bagaimana cara pengolahan data menggunakan Excel maupun SPSS. Nah, SPSS itu apa sih sebetulnya? Mungkin kalau Excel kalian sudah familiar begitu ya, karena masuk di Microsoft. Ya, sudah bisa kita gunakan sehari-hari dalam mencari nilai rata-rata, ataupun yang lainnya. Nah, untuk SPSS mungkin bagi sebagian orang belum familiar. Sebetulnya ada banyak sekali software yang ditawarkan untuk pengolahan data. Ya, ada namanya SPSS, ada Amos, ada Lisrel, ada Stata, ya, ada SEM, banyak sekali sebetulnya. Cuma, kenapa saya pilih SPSS? Karena SPSS ini output-nya sangat mudah untuk dibaca. Sehingga ketika misalnya kita sudah mengolah data menggunakan SPSS, kemudian tampil output-nya dalam bentuk tabel, nah kita bisa mendeskripsikan dari tabel tersebut dengan mudah. Jadi nanti silakan ditunggu. Kebetulan saya dan Pak Dekan sedang menyusun buku statistika, terutama kajiannya dalam pendidikan dan keolahragaan, begitu ya. Mohon doanya semoga cepat selesai dan segera publish sehingga nanti akan membantu kalian dalam penyelesaian studi gitu. Oke, langsung saja. Kita mulai dari asal kata statistik. Ini dasar sekali ya. Jadi statistik itu berasal dari kata status secara etimologi atau secara bahasa. Ya. Yang artinya sama dengan arti kata state dalam bahasa Inggris atau stat dalam bahasa Belanda artinya negara. Jadi sebetulnya dulu itu statistik digunakan dalam menilai sebuah negara, entah dari jumlah penduduknya, ya, kemudian bagaimana perekonomiannya, bagaimana partisipasi politiknya dan sebagainya. Kemudian muncul jenis data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sehingga dalam perkembangannya yang sekarang ini, yang disebut statistika itu yang dapat diolah, atau data yang kuantitatif. Nah, data kuantitatif dan kualitatif itu di mana perbedaannya? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ini sedikit sejarah tentang statistik. Ya. Pada awal zaman Masehi, bangsa-bangsa mengumpulkan data untuk mendapatkan informasi mengenai pajak, perang, hasil pertanian, bahkan pertandingan dalam olahraga. Nah, sekarang statistik dapat digunakan untuk memprediksi masa depan dengan data yang sekarang dimiliki. Data tersebut dikumpulkan melalui generalisasi dan peramalan. Nah, jadi kalau dulunya statistik itu hanya dimanfaatkan secara sederhana begitu ya. Tapi sekarang sudah sangat luar biasa, bahkan sekarang ini di eranya 4.0 ya. Ada istilah yang namanya big data. Ya, makanya sekarang kita patut berhati-hati, semua serba online, kita misalnya dalam download software atau apapun yang memerlukan wajib menggunakan email dan sebagainya, itu kita perlu strategi yang lebih. Karena kalau tidak, mungkin ada beberapa orang yang bisa memanfaatkan data kita untuk yang bisa bersifat negatif begitu ya.
Jadi kita patut berhati-hati di era yang sekarang. Nah, perkembangan statistik sekarang ini sudah banyak diterapkan di berbagai bidang. Ya, termasuk di kita ini merupakan statistik terapan dalam bidang pendidikan. Ya, dalam bidang olahraga secara spesifik juga sudah ada, misalnya kalkulasi dalam hasil sebuah pertandingan. Ya, matriksnya nanti akan ada di setiap hasil pertandingan. Nah, itu pemanfaatan statistika terapan. Jadi yang kita pelajari adalah yang sudah baku sebetulnya ya. Kita tidak mungkin kalau di statistika murni itu belajarnya mencari rumus ya, mengembangkan rumus baru dan sebagainya. Tapi karena kita statistiknya terapan, jadi kita tinggal menggunakan saja. Nah, statistik sebagai ilmu penunjang itu disebut statistika. Nah, kegiatannya apa saja? Kegiatannya adalah mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis dengan metode tertentu, dan menginterpretasikan hasil analisis. Secara garis besar, statistik dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah statistika deskriptif, yang kedua adalah statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif ini berkenaan dengan proses pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data untuk memberikan informasi tanpa pengambilan kesimpulan. Nah, sebetulnya mata kuliah kita kali ini adalah pembahasannya di statistika deskriptif dulu. Kenapa? Kalau kita tidak menguasai yang deskriptif, nanti yang inferensial itu akan lebih sulit lagi. Karena pada statistika inferensial nanti sudah pada pengujian hipotesis sampai pada pengambilan kesimpulan. Jadi, di statistika deskriptif ini adalah dasar supaya kita menguasai dulu bagaimana cara pengumpulan data, pengolahan, penyajiannya dalam bentuk grafik, diagram, dan sebagainya, dan belum pada sampai pengambilan kesimpulan. Nah, apa saja materinya? Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Mehmet mungkin ya. Materinya terkait dengan hal-hal dasar dulu, min, median, modus, simpangan baku, nanti ada skor standar, kemudian yang terakhir nanti bisa dimasukkan di salah satu teknik statistika inferensial, yaitu uji normalitas. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, kaitannya statistika inferensial, ini merupakan lanjutan dari statistika deskriptif, yaitu pengambilan kesimpulan. Nah, dalam mengambil kesimpulan, nanti akan ada banyak sekali teknik analisis data yang digunakan. Berdasarkan dari metode penelitian yang kalian gunakan. Ya, tentunya akan berbeda. Misalnya yang pilih metode penelitian dengan action research, atau dengan eksperimen, atau dengan korelasi, tentunya nanti rumus atau teknik analisis datanya akan sangat berbeda satu sama lainnya. Ya. Mungkin nanti bisa dijadwalkan untuk webinar selanjutnya untuk yang inferensial, atau kita tunggu di semester depan begitu ya. Yang penting statistika deskriptifnya dikuasai dulu. Nah, kemudian kaitannya statistik dengan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran ya. Bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliru paling kecil. Langkah-langkah metode ilmiah, nah ini merupakan langkah umum ketika kita akan melakukan penelitian. Ya, yang pertama adalah kita rumuskan masalah, kemudian melakukan studi literatur. Jangan khawatir, sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan dalam pencarian referensi, ya, baik melalui artikel, dari artikel jurnal maupun dari buku secara online. Kemudian kita membuat dugaan atau yang namanya hipotesis. Kemudian mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis, dan menjawab pertanyaan. Nah, ini adalah peran dari statistika. Yang terakhir adalah mengambil kesimpulan, sehingga bisa kita simpulkan hipotesis penelitian kita terjawab atau terbukti atau tidak. Yaitu adalah fungsi dari statistika. Ini mungkin nanti untuk langkah dan metode ilmiah bisa lebih lanjut
kalian pelajari di mata kuliah penelitian pendidikan. Ya, kali ini kita fokusnya pada statistika. Nah, data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Nah, kualitatif itu datanya dalam bentuk bukan angka, misalnya jenis pekerjaan, status marsial, tingkat kepuasan kerja, dan sebagainya. Ya, kemudian data kuantitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Ya. Nah, ini adalah jenis datanya nominal, ordinal, interval, rasio, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah jenis data. Yang pertama data nominal. Data nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ya, contohnya jenis kelamin, jenis pekerjaan, itu kan tidak ada angkanya. Ya, nominal. Kalaupun kita angka, itu hanya sebagai simbol. Dia tidak bisa dihitung, begitu ya. Atau misalnya kalau dalam olahraga kita tahu pemain sepak bola misalnya. Mereka punya nomor punggung. Ya. Nah, nomor punggung ini kalau kita lihat misalnya di timnas yang nomor punggungnya 11 si A misalnya. Nah, tanpa kita tahu namanya karena sudah tahu bahwa itu data nominal, dengan menyebutkan angka punggungnya saja kita sudah tahu bahwa angka 11 itu mewakili si A. Yaitu maksudnya data nominal. Kemudian data ordinal, yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ya, contohnya kepuasan kerja, motivasi, dan sebagainya. Biasanya itu rating scale, ya, atau skala sikap itu masuk data ordinal. Barangkali yang sudah pernah mengisi angket, ya, ada pertanyaan sangat setuju, ya kan? Kemudian tidak setuju. Nah, itu kan ada poinnya, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu termasuk data ordinal. Berikutnya ada data interval. Ya, data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Contoh, suhu yang diukur berdasarkan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit, kemudian ada sistem kalender dan sebagainya. Jadi memiliki jarak. Biasanya jaraknya harus konstan. Nah, ini nanti yang akan kita terapkan dalam pembuatan distribusi frekuensi. Nah, berikutnya adalah data rasio. Adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ya. Contohnya adalah gaji, skor ujian, jumlah buku, dia memiliki titik nol absolut. Kalau misalnya skor ujiannya 0, ya berarti dalam pengerjaan memang tidak ada skornya gitu ya, tidak ada angka yang diperoleh. Nah, ini adalah skala pengukuran berdasarkan jenis data. Ya, untuk skala nominal, teknik analisis yang dapat digunakan adalah modus, tabel distribusi frekuensi, persentase, dan grafik. Untuk ordinal, minimum, maksimum, median, tabel frekuensi, persentase, dan grafik. Data interval atau rasio rata-rata, minimum, maksimum, range, varian, simpangan baku, koefisien varians, kemiringan, ketajaman, dan grafik. Nanti akan lebih jelas ketika kita sudah praktek, ya. Yang penting ini diketahui dulu. Nah, kalau statistika inferensial sudah pada tahap penarikan kesimpulan, ya, kalau sudah pada statistika inferensial atau penarikan kesimpulan, seperti ini dia matriksnya. Ketika data itu nominal, kemudian kita menggunakan metode penelitian deskriptif, satu variabel yang bisa digunakan adalah uji ini, binomial, kemudian chi-square one sample. Kalau komparatif menggunakan uji ini, komparatif itu membandingkan ya, yang biasanya membandingkan dua metode latihan, dua metode pembelajaran, dan sebagainya. Ketika dua sampel, independen menggunakan uji Fisher, dan sebagainya. Ini untuk data nominal, ordinal, maupun interval atau rasio. Ini nanti kita pelajari di statistika berikutnya.
Ya, di statistika olahraga atau statistik 2. Nah, secara umum konsep statistika seperti ini ya. Jadi secara umum dibagi menjadi 2, deskriptif dan inferensial. Nah, deskriptif ini ada beberapa lagi penghitungannya seperti ini. Kemudian untuk inferensial ada uji hipotesis, ada uji estimasi. Di uji hipotesis ada uji beda, ada uji korelasi, ada parametrik, ada non-parametrik. Nah, itu apa? Sebetulnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, ini adalah abjad Yunani yang harus kalian ketahui sebetulnya ya, supaya bisa baca notasi di statistika. Nanti ketika sudah mulai pada statistika inferensial ada yang namanya alfa. Nah, simbolnya seperti ini. Ya, ini dibaca alfa. Kemudian seperti ini dibaca beta. Ketika huruf kecil ya, tapi memang yang sering digunakan adalah huruf kecil, bukan huruf kapital. Ini namanya gamma. Kemudian nanti ada namanya sigma. Ya. Dan sebagainya. Ini bisa dibaca mu. Nanti kalau uji pada metode eksperimen ada hipotesis statistika yang menyebutkan mu. Sebetulnya apa sih statistik parametrik dan statistik non-parametrik itu? Ya. Sebetulnya dua hal ini akan sangat mempengaruhi pengujian kita nanti. Karena statistika parametrik itu berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter populasi. Ya, mensyaratkan data harus terdistribusi normal, yaitu parametrik. Kalau non-parametrik, dia tidak mensyaratkan data kita normal. Jadi sangat berbeda nanti. Kalau sudah sampai pada tahap pengujian hipotesis, maka statistika berdasarkan parameter ini sangat berpengaruh terhadap teknik atau pengujian kita. Kalau misalnya datanya tidak normal, kita wajib menggunakan statistika non-parametrik. Nah, ketika kita menggunakan statistik non-parametrik, maka data kita sebetulnya tidak bisa digeneralisasikan. Biasanya hanya berupa studi kasus. Makanya statistika non-parametrik ini sering sekali dipakai oleh mahasiswa di bidang kesehatan. Ya, karena rata-rata mereka mengkajinya suatu kasus itu, suatu daerah dengan daerah yang lain, tentunya akan memiliki lingkungan yang berbeda, sehingga dimungkinkan banyak faktor yang mempengaruhi sehingga akan mempengaruhi hasil penelitian. Jadi akhirnya lebih banyak ke non-parametrik. Tapi kalau kita rata-rata di parametrik. Kenapa? Karena di kajian kita di pendidikan olahraga ya, atau juga bisa kita sebut PJKR itu, di pendidikan sudah banyak instrumen yang baku. Gitu ya. Jadi hasilnya lebih tepat ketika menggunakan parametrik. Jadi bisa digeneralisasikan. Nah, jumlah variabel, ya statistik berdasarkan jumlah variabel itu dibagi menjadi 3, ada univariat, bivariat, dan multivariat. Uni itu 1, yaitu hanya ada satu pengukuran atau satu variabel. Bivariat itu 2, bi itu artinya 2 ya. 2 variabel misalnya korelasi antara motivasi dengan pencapaian akademik dan sebagainya. Nah, kalau lebih dari 2 variabel disebut analisis multivariat. Ya, bahkan bisa lebih dari 4 dan sebagainya. Nah, ini adalah penyajian data. Ini penting ya. Jadi ketika nanti skripsi, dalam penyajian data ini akan sangat membantu kita dalam memahami data, ya, terutama dalam interpretasi dalam bentuk yang lain gitu ya. Visualnya akan lebih bagus ketika kita menggunakan grafik misalnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada grafik ya, atau diagram batang, ada garis, ada interaksi, ada lingkaran ya, diagram lingkaran. Ini sebetulnya sudah tersedia semua di Excel. Jadi nanti kita coba praktekkan saja.
bagaimana cara membuat grafik, diagram lingkaran, dan sebagainya. Terutama nanti misalnya yang menggunakan action research atau memerlukan pengujian yang bersifat deskriptif gitu ya. Misalnya kita ingin mengetahui berapa persentase jenis kelamin terhadap responden kita, terhadap sampel kita. Nah, itu bisa menggunakan diagram lingkaran kalau berupa persentase. Tapi ketika yang kita bahas adalah frekuensi, kita bisa menggunakan grafik. Oke, kita pelajari yang dasar-dasar dulu. Ya. Berikutnya adalah prinsip pembulatan angka. Ya, tentunya ini gampang-gampang susah ya, karena rata-rata kita sebut gampang, tapi kadang masih salah, gitu ya. Nah, dalam pembulatan angka, sebetulnya jika angka yang akan dibulatkan itu lebih besar dari 5, ya, maka ditambah angka ke depannya, satu angka ke depan. Contoh, 0,356. Kalau dibulatkan menjadi 2 digit, menjadi 0,36. Karena angka 6 ini yang di belakang yang akan kita bulatkan itu lebih besar dari 5, maka naik 1 ke depan. Ya, jadinya 0,36. Satu-satu saja tuh contohnya biar mempersingkat waktu. Nah, bila angka yang akan dibulatkan itu lebih kecil dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Contohnya, 0,354. Ya, dibulatkan menjadi 0,35. 4-nya tidak ikut. Atau tidak ditambahkan satu angka ke depan. Kenapa? Karena lebih kecil dari angka 5. Nah, kemudian bagaimana jika angka yang akan dibulatkan itu adalah angka 5? Maka ada 2 kemungkinan. Kita lihat angka di depan angka 5 itu ganjil atau genap. Nah, kalau angka di depan angka 5 itu genap, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Contoh, 8,25 menjadi 8,2. Kenapa? Karena di depan angka 5 yang akan dibulatkan adalah angka genap. Ketika di depan 5 itu ganjil, maka dinaikkan satu angka ke depan. Contoh, 8,35 dibulatkan menjadi 8,4. Karena di depan angka 5 ini adalah angka ganjil. Gitu ya. Nah, ini sudah mulai pada tataran pembuatan distribusi frekuensi. Nah, kajian statistika deskriptif dimulai dari sini. Kalau kita lihat data yang segini banyak, pasti udah pusing duluan ya. Nah, distribusi frekuensi adalah cara untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan data. Ini basic yang harus kalian kuasai. Kenapa? Karena kalau kita sudah mendapatkan tabel distribusi frekuensi, dalam pencarian uji-uji berikutnya akan mudah. Mencari min, median, modus, simpanan baku, kemudian frekuensinya itu akan sangat mudah. Persentasenya akan sangat mudah ketika ini sudah dikuasai. Nah, kita belajar dulu simbolnya. Ini adalah hasil pengukuran tes for hand drive bermain tenis terhadap 80 mahasiswa PJKR. N itu jumlah data atau jumlah sampel kita sebanyak 80 orang. Datanya ini, datanya ngacak sama seperti yang sudah mengajar mungkin ya, yang di reguler C kan sudah pasti berkutat dengan angka ya, hasil penilaian dari siswa kita misalnya. Nah, bagaimana cara mengolahnya kita harus tahu. Paling tidak mencari nilai rata-rata itu harus tahu bagaimana caranya. Nah, dalam pengujian atau pembuatan distribusi frekuensi ada beberapa langkah secara manual seperti ini. Ya. Kita cari dulu nilai tertingginya. Kita cari dulu nilai terendahnya. Kemudian kita hitung range-nya. Kemudian kita hitung batas kelasnya. Ini rumus bakunya. 1 plus 3,3 dikali log N. Kita cari KI-nya atau kelas intervalnya. Rumusnya range dibagi BK. Kemudian kita tentukan kelas intervalnya. Setelah itu kita buat kelas intervalnya seperti ini.
seperti ini. Kemudian kita buat tally-nya. Kemudian kita lihat frekuensinya, baru kita bisa tentukan frekuensinya. Nah, ini akan saya ajarkan bagaimana menggunakannya dalam penghitungannya dalam Excel dengan cara mudah. Ini nanti ya, ini sebentar. Setelah distribusi frekuensi baru akan kita bahas bagaimana pembuatan grafik dan diagram. Kita lihat dulu distribusi frekuensi. Nah, seperti ini. Ini data yang tadi 80. Terlihat atau tidak? Excel-nya. Terlihat nggak Excel-nya? Halo? Terlihat ya? Excel-nya seperti ini. Oke. Seperti ini, N-nya itu jumlah datanya 80. Ya. Kemudian kita lihat berapa sih skor tertinggi dan terendahnya. Nah, ada cara mudah. Ada cara mudah dalam penghitungan atau kita mencari nilai minimal dan maksimal atau skor tertinggi dan skor terendah. Caranya seperti ini. Ini kan tabulasi data mentahnya ya, 80 orang. Ini di kolom ada 8, di row ada 10, 8 kali 10, ada 80 datanya. Data minimalnya kita bisa cari dengan cara seperti ini. Sama dengan min, artinya nilai minimal, ya. Kemudian kita buka kurung, kemudian kita blok datanya, semuanya. Ya. Setelah itu kita bisa enter. Nah, ternyata nilai minimalnya 35 dari 80 data ini. Kalau kita lihat secara manual, kemungkinan terjadi kesalahan itu sangat besar. Nah, ketika kita lihat, kemudian kita salah menentukan nilai atau skor minimal atau maksimalnya, nanti ke belakang juga akan salah semua penghitungannya. Ya, jadi diperlukan ketelitian. Nah, kemudian nilai maksimalnya berapa? Sama dengan max, ya, nilai maksimal maksudnya. Buka kurung. Kemudian kita blok lagi datanya. Ya, setelah diblok kita enter. Nah, ternyata dari 80 data ini skor maksimalnya 99. Skor minimalnya 35. Nah, setelah itu kita hitung range-nya. Range rumusnya adalah skor maksimal dikurangi skor minimal. Ya, sama dengan skor maksimalnya 99 dikurangi skor minimalnya. Ya, enter. Range-nya 64. Ya, range-nya 64. Range-nya 64. Kemudian kita bisa hitung K atau BK ya, batas kelas. Kalau secara manual kan rumusnya begini. BK itu 1 plus 3,3 dikali log N. Berarti yang harus kita cari sebetulnya log N. N-nya berapa? 80. Kalau nanti sampel kalian 40 misalnya, berarti log 40.
yang dicari. Ya, tergantung N. N ini berubah sesuai dengan data atau sampel yang kalian gunakan berapa orang. Kebetulan ini datanya 80, jadi log 80. Ini rumus baku. Kalau ketemu rumus yang seperti ini, maka langkah penghitungan statistika antara penjumlahan dan perkalian yang didahulukan adalah perkalian. Ya, jadi salah kalau misalnya ini dijumlahkan dulu. 1 ditambah 3,3 dulu, baru kemudian dikali log N, itu salah. Ya. Jadi untuk penghitungan matematis, perkalian dulu. 3,3 dikali log N dulu. Hasilnya berapa, baru nanti ditambah 1. Gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan Excel sangat mudah sekali. Langsung dalam satu rumus bisa. Dalam satu fungsi bisa. Ya. Sebentar, saya sedikit zoom. Terlihat Excel-nya? Nah, BK tadi rumusnya sama dengan, ya kan? 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya berapa tadi? 80. Log 80. Karena ini yang akan dikerjakan adalah perkaliannya dulu, maka di perkalian kita berikan tanda kurung lagi. Artinya ini fungsi matematis yang berbeda. Ada penjumlahan, ada perkalian. Ya. Bisa dipahami ya? Kalau sudah seperti ini, kita tinggal enter. Oh, sorry. Ini salah ini. Sebentar. Oke, kita tentukan dulu log 80 berapa sebetulnya. Log 80 kurang tadi ya. Nah, ini log 80. Oke, ini kurang 1 kurungnya, jadi nggak mau fungsinya. Nah, ya, jadi formulanya seperti ini. 1 plus 3,3. Nah, 1 plus 3,3 dikali log dalam kurung 80. Jadi kalau nanti data kalian 30, 1 plus 3,3 dikali log 80. Log 30 misalnya kalau datanya 30. Ya, setelah itu kita enter. Nah, dapat BK-nya 7,28. Setelah itu kita bisa hitung KI atau kelas interval. Kalau dalam rumus manual, kelas interval itu dihitung dengan cara range, pengurangan dari skor tertinggi dan skor terendah tadi, dibagi batas kelas yang tadi sudah kita ketahui. Ya. Jadi kalau di Excel, KI sama dengan range yang ini tadi, 64. Ya, tinggal kita klik saja, dibagi BK. BK-nya yang tadi kita hitung, 7,28. Nah, range dibagi BK. Ya, tinggal di enter. Kelas intervalnya adalah 8,79. Ya. Dari sini kita sudah bisa tahu sebetulnya interval berapa yang bisa kita gunakan. Kita lihat angka bulat, yang di depan adalah angka 8. Jadi bisa dinaikkan 1 ke atas. Bisa pilih 8, bisa pilih 9.
Angka 8 tentunya dimulai dari skor terendah. Skor terendahnya tadi 35. Jadi interval 8 dari 35 berapa? Kita hitung. 35 mulai. Tetap dihitung ya angka pertama. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Berarti kelas interval pertama 35 sampai 42. Dan seterusnya. Nanti selanjutnya berarti 43, 44, dan seterusnya. Intervalnya 8, ya 8 seterusnya ke bawah. Ya. Kita tulis dulu, skor minimalnya 35. Ya. Kemudian interval 8 berapa dari 35? Tinggal gini kita. Sama dengan 35 kita klik, ditambah 8. Oh, sorry, kalau interval 8 berarti ditambah 7. Kalau interval 9 yang kita pilih berarti ditambah 8. Ya. Tergantung pilihan kalian mau interval 8 atau 9. Ini berarti kita coba interval 8 ya, makanya ditambah 7. Coba kita hitung manual. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, interval 8. Ya. Angka berikutnya dari 42 berapa? 43. Kalau kita bisa tarik otomatis, caranya gini. Supaya bisa kita tarik otomatis ke bawah, caranya gini. Sama dengan ini, angka sebelumnya, ditambah 1. Nah, 43 kan? Ini bisa kita tarik nanti ke bawah. Nah, sebentar, belum. Karena di sini belum terisi. Ya. Nah, setelah itu, kita tarik data dari 42 ini ke bawah. Nah, ya, seperti itu. Apakah cukup sampai kelas interval ke-8? Cukup. Cukup atau belum? Belum ya? Karena skor maksimalnya berapa tadi? 99. Sedangkan kelas interval kita baru sampai 98. Jadi perlu satu kelas interval lagi supaya 99 masuk. Nah, supaya tidak terlalu panjang kelasnya, ya sudah, maka kita pilih interval 9 saja kalau begitu. Kita ganti plus 8, bukan plus 7 lagi. Nah, plus 8. Berarti kita pilih interval 9. Kita tulis di sini biar nggak lupa. Intervalnya 9. Ya. Oke, kita pilih interval 9. Nah, kemudian kita isi kolom frekuensi. Nah, kalau manualnya tadi, kita bisa menggunakan tally. Seperti ini, 35 sampai 44, berapa? Dihitung satu-satu. Ada 1, ada 2, oh ternyata ada 3. 45 sampai 54. Ada berapa? Dihitung satu-satu, oh ternyata ada 3 juga, misalnya. Nah, kalau menggunakan Excel, kita bisa dengan mudah. Ya, caranya seperti ini. Oke, minta maaf karena kalau di Excel tidak bisa kita pakai tanda strip ya. Ini berarti yang pertama ini kelas interval dari 35 sampai 43 ya. Tapi tidak saya berikan strip karena nanti akan menjalankan fungsi Excel-nya. Artinya ini kelas interval pertama 35 sampai 43, kelas interval kedua 44 sampai 52, kelas interval ketiga 53 sampai 61 dan seterusnya. Nah, cara mencari frekuensi kalau kita manual, misalnya yang pertama 35 sampai 43 kita cari. 35 ini 1. Misalnya kita tandain. Ada lagi enggak? 35, enggak ada. 36. 36 enggak ada. 37 enggak ada. 38. Nah, ini manualnya satu-satu agak repot. Ya. Nah, cara Excel-nya seperti ini. Kita tinggal blok. Ya, perhatikan, kita tinggal blok dari frekuensinya, kemudian
Kemudian kita buat formulanya. Formulanya begini, sama dengan frekuensi. Nah ini, kita kalau ketik ini muncul frekuensi, ya. Nah, di sini kemudian dibutuhkan data array. Data array itu kita ambil, kita ambil dari data penelitian kita. Ini, data penelitian kita blok semua. Nah, kita blok semua, kemudian ini dibutuhkan bin array, titik 2, ini kita tinggal ngikutin aja. Ini dia instruksinya titik koma. Ada juga di komputer lain misalnya titik 2. Ya, kita ikuti saja. Titik koma, kemudian bin array. Bin array itu adalah ini. Kelas interval atasnya, batas atasnya. Kita blok. Nah, kalau sudah kita blok, kita tutup kurung, ya. Kemudian bersama-sama kita klik Ctrl, Shift, Enter. Nah, otomatis dia. Kita tidak perlu cari satu-satu. Ini kalau kita hitung jumlahnya berapa? Harus 80. Kalau tidak ada 80 berarti kita salah hitung. Caranya gimana kita tahu kalau ini 80 atau belum? Kita jumlahkan frekuensinya. Jumlah itu kalau di Excel sama dengan sum, ya. Ini sudah hal yang biasa. Sum, kita jumlahkan dulu frekuensinya, enter 80. Berarti penghitungan kita sudah betul. Ya, mudah ya. Jadi kita tidak perlu lagi cari satu-satu. Selain itu untuk meminimalisir kesalahan juga. Bisa jadi satu angka terlewat, nanti ke bawah, nanti salah lagi penghitungan frekuensinya. Ya. Yang perlu diingat, ini ada beberapa fungsi di Excel. Ya. Kalau penjumlahan, rumusnya, plus ya, rumusnya adalah, jumlah sama ya, plus minus. Kalau jumlah atau sigma itu rumusnya sama dengan sum. Ingat, fungsi Excel menggunakan sama dengan dulu semuanya. Jumlah. Kalau perkalian itu menggunakan tanda bintang. Ya. Penjumlahan atau plus sama, minus sama, kemudian akar. Akar itu rumusnya SQRT kalau di Excel. Ya. Oke. Sampai di sini distribusi frekuensi ya, sangat mudah. Kemudian bagaimana cara membuat grafik dan diagram? Nah, dari tabel distribusi frekuensi tadi kan seperti ini ya. Ini kemudian ada frekuensinya, kita bisa juga cari persentasenya, gampang. Ya. Nah, ini adalah contoh misalnya sudah kita tes siswa kita, kemudian sudah kita kategorikan, oh yang kategori sangat baik push up-nya nggak ada misalnya. Yang kategorinya baik, push up-nya ternyata ada 24 orang. Ini. Yang sedang 63 orang, yang kurang 88 orang, yang sangat kurang 27 orang. Kita mau buat grafiknya, caranya seperti ini. Kita blok data kita, ya. Kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih kolom. Ini ada banyak, bisa kolom, bisa line, bisa pie, bisa bar, bisa area. Ini banyak sekali tampilannya. Ya, tergantung kalian mau pilih yang mana. Kolom misalnya kita pilih ini. Nah, ini langsung seperti ini grafiknya. Yang baik ternyata ada 24 orang. Ya, ini bisa kita pilih lagi. Ini tampilannya ada banyak sekali pilihannya di sini. Nah, ini tampilannya gini. Ini tampilannya seperti ini, langsung angkanya. Ini, kemudian ini, nah, ini
Ada banyak, nanti silakan dipilih sesuai kebutuhan. Nah, ini yang ada di tengahnya ada berapa jumlahnya, sehingga memudahkan dalam membaca grafik. Ya, ini grafik. Kemudian bagaimana kalau diagram lingkaran? Biasanya diagram lingkaran itu dipakai kalau kita ingin membuat visual dari persentase. Sama caranya, kita blok saja data kita. Kemudian kita insert, kita pilih pie. Nah, kalau misalnya itu untuk penyelesaian studi, ya dalam hal ini skripsi, disarankan pilih yang 2 dimensi saja, yang ini. Ya, supaya lebih ilmiah begitu ya, daripada yang 3 dimensi maupun yang seperti ini, yang terpisah seperti ini. Nah, ini langsung tampil. Ya. Kita pilih persentasenya. Nah, ini sudah langsung tampil persentasenya, tinggal kita pilih cara tampilannya seperti apa. Ada yang seperti ini, berarti ada persentasenya muncul di dalam lingkarannya. Ada yang seperti ini, ya banyak, terserah nanti sesuai kebutuhan saja. Nah, ini tidak ada value-nya, tidak ada angkanya. Nah, ini ada angkanya. Ya. Begitu cara mencari grafik dan diagram, kemudian cara membuat distribusi frekuensi dengan mudah menggunakan Excel. Nah, berikutnya, oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi berikutnya, yaitu menghitung nilai min, median, modus, dan simpanan baku. Nah, min, barangkali yang SMA-nya masih ingat ya, ini sangat dasar, min, median, modus, simpanan baku. Ada 2 cara sebetulnya. Ketika datanya itu sedikit, maka dengan mudah bisa kita cari min-nya. Min itu artinya nilai rata-rata. Ya, jadi tinggal kita jumlahkan semua datanya, kemudian kita bagi dengan jumlah datanya. Nah, bagaimana kalau datanya banyak? Misalnya seperti tadi ada 80. Caranya seperti ini rumusnya ya. Nilai rata-rata atau min itu dalam statistika disimbolkan dengan X bar. Rumusnya seperti ini, X bar sama dengan X bar 0 plus P dikali sigma FI CI dibagi sigma FI. X bar 0 adalah nilai rata-rata dugaan. Kemudian P itu adalah panjang rentang dari kelas interval. FI itu frekuensi. CI itu besarnya simpangan setelah ditentukan X bar 0. Ini adalah notasi untuk jumlah atau sigma. Nah, ini adalah tabel bantu dalam penghitungan nilai rata-rata dalam kelompok besar ya, kalau datanya banyak. Sebetulnya ada banyak sekali rumus statistika yang digunakan. Mungkin misalnya kalian menemukan rumus yang berbeda dengan yang diajarkan, tidak masalah. Ya. Asal ada literaturnya, ada sumbernya. Sebetulnya sama saja. Kalau ini memang sama Pak Mehmet dibuat lebih mudah supaya kalian lebih mudah mengerti. Tabelnya juga dibuat semudah mungkin sehingga akan memudahkan dalam penghitungan di rumus. Ini ada tabel bantu. Tadi kelas interval berdasarkan tadi yang sudah kita hitung melalui distribusi frekuensi. Ya. Nah ini kan tinggal dipindahkan tadi sampai sini kan. Nomor, kelas interval, frekuensi. Tadi tinggal dipindahkan hasilnya. Kemudian kita perlu tabel bantu 3 kolom lagi. Ada CI, FI, CI, dan X bar 0. Nah, CI adalah besarnya simpangan setelah ditentukan X bar 0. CI ini nilainya 0. Caranya gimana? Kita lihat frekuensi terbesar. Di sini dari 80 data, frekuensi terbesarnya adalah 22. Maka frekuensi paling besar ini memiliki CI sama dengan 0. Ke atas tinggal kita urutkan saja minus 1, 2, 3. Kalau di atasnya masih ada angka lagi berarti minus 4 dan sebagainya. Ya, di bawah ke bawah berarti kurvanya normal.
1, 2, 3, kalau di bawahnya masih ada lagi berarti dilanjutkan 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kemudian FICI berarti FI dikali CI. FICI berarti FI dikali CI. Angka yang pertama, FI-nya 3, CI-nya minus 3. 3 dikali minus 3, minus 9. Ya. Yang kedua, kelas interval kedua, FI-nya 3, CI-nya minus 2, maka FICI-nya minus 6. Dan seterusnya. Ya, tinggal kita kalikan saja, FI dikali CI, FI dikali CI, dan sebagainya. X bar 0. X bar 0 adalah tadi artinya adalah nilai rata-rata dugaan. Caranya bagaimana? Caranya mudah. Jadi kita lihat kelas intervalnya. Kita lihat kelas interval pertama ini dimulai dari 35 sampai 44. Jadi X bar 0 itu kita duga nilai rata-ratanya adalah di antara rentang ini. Jadi caranya 35, ya, batas bawahnya, ditambah 44, ya, ditambah 44, kemudian berapa angkanya, berapa hasilnya dibagi 2. Nah, ketemulah 39,5. Ya, dan seterusnya. Berarti yang kedua ini 45 ditambah 54, berapa hasilnya? Kemudian dibagi 2. Ya, hasilnya 49,5. Yang ketiga, 55 ditambah 64 dibagi 2, hasilnya 59,5, dan seterusnya. Kita bisa cross-check apakah kelas interval kita betul atau salah ketika misalnya kalian menggunakan manual. Kalau yang di atas ini adalah bilangannya menggunakan koma, ya, kemudian ke bawahnya angka bulat, nah berarti dipastikan ada kesalahan di kelas interval. Ya, kalau misalnya seperti ini, karena ini juga mengikuti P-nya, mengikuti intervalnya. Sama, ini intervalnya juga kalau 8 dari awal ya 8, kalau 9 ya ikut 9 rentang dari X bar 0-nya. Nah, X bar 0 yang digunakan adalah yang CI-nya 0, yang tadi frekuensinya paling besar. Kebetulan di sini 69,5. Tinggal kita tarik di rumus. Berarti X bar 0-nya 69,5 ditambah P atau intervalnya, kebetulan ini yang contohnya yang digunakan adalah 10 supaya mudah dalam menghitungnya. Kemudian sigma FICI, kita lihat kolom FICI. Ini kan kolom FICI. Sigma atau jumlah dari kolom FICI berapa? 48. 48 didapat dari mana? Kita jumlahkan dulu yang positifnya. 21 ditambah 38 ditambah 12. Menghasilkan angka berapa? Kemudian dikurangi jumlah yang negatifnya. Min 9 ditambah atau ya ditambah minus 6 ditambah minus 8. Ini dijumlahkan dulu yang minus, dijumlahkan dulu yang positif, kemudian yang positif dikurangi hasil yang negatif, ketemulah 48. Ini jumlah dari FICI. Nah, FICI sigmanya 48 dibagi sigma FI. FI ini adalah yang tadi, sama dengan N sebetulnya FI itu. 80, 48 dibagi 80, 0,6. 0,6 dikali 10, lagi-lagi fungsi matematis yang didahulukan adalah perkalian. Ya, 0,6 dikali 10 sama dengan 6. Tinggal dijumlahkan ke depannya. 69,5 ditambah 6 ternyata 75,5. Jadi nilai rata-rata dari 80 data ini adalah 75,5. Ya. Begitu cara penghitungan min dalam kelompok besar. Ini hanya mengulang mungkin ya, karena sudah pastinya sampai UTS sudah sampai pembahasannya pada min. Nah, berikutnya adalah median atau nilai tengah.
nilai tengah atau median. Nah, kalau misalnya datanya sedikit, akan sangat mudah kita tentukan. Ya, nilai tengah berarti datanya harus kita urutkan dulu supaya lebih mudah. Ya, nah seperti ini ternyata angka atau nilai tengah atau mediannya adalah 8. Nah, bagaimana kalau jumlah datanya genap? Tidak ada yang di tengah artinya. Nah, berarti kalau genap, dua angka yang di tengah itu dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Ya. Nah, untuk kelompok besar, rumusnya seperti ini, disimbolkan dengan ME atau median, sama dengan B plus P dikali setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil. P adalah batas bawah kelas interval yang memuat median, P sama dengan tadi, panjang interval, N adalah jumlah responden. Nah, oke, ini adalah tabel bantu untuk menghitung nilai median. Kalau sebelumnya pada penghitungan nilai min, setelah FI, kita butuh kolom CI, kemudian FI CI, kemudian X bar 0, maka untuk median kita hanya butuh tambahan satu kolom yaitu F kumulatif atau disimbolkan F besar. Nah, F besar diisi berdasarkan kolom frekuensi aslinya. Kita lihat FI yang pertama untuk kelas interval 35 sampai 44 yaitu 3. Kita tuliskan saja di Fkum yang pertama yaitu 3. Kemudian untuk kelas interval yang kedua frekuensinya adalah 3 juga, maka 3 kita tambahkan dengan 3, hasilnya kita simpan di sini yaitu 6. Kemudian 6 ditambah 8, 14 dan seterusnya. Nah, hasil akhir dari Fkum ini harus sama dengan N. Jika tidak, maka diprediksikan terjadi kesalahan hitung pada F kumulatifnya. Kemudian setelah tabel ini terisi penuh, maka langkah pertama yaitu kita tentukan setengah N. Ini adalah contoh data yang tadi kita gunakan dalam mencari tabel distribusi frekuensi maupun menghitung nilai min. Ya, datanya jumlahnya 80, maka setengah dari 80 itu adalah 40. Setengah dari N adalah 40, maka kita lihat pada kolom F besar 40 adanya di mana. Nah, setelah kita lihat di Fkumnya, maka 40 adanya di kelas interval nomor 5. Ini kita tandai kotak supaya memudahkan. Setelah kita tandai, berarti kelas interval nomor 5 ini adalah kelas interval yang memuat median. Setelah kita tentukan, kita bisa juga mencari nilai B. Nilai B rumusnya adalah batas bawah kelas interval dikurangi 0,5. Kita lihat di sini 75, maka 75 dikurangi 0,5 sama dengan 74,5. Kemudian kita ketahui nilai P atau intervalnya adalah 10. Jika kalian lupa, maka bisa kita hitung kembali. Contohnya pada kelas interval pertama 35 sampai 44. Nah, ini selisihnya atau intervalnya itu adalah 10. Kemudian F besar. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang memuat median. Kita lihat kelas interval yang memuat median nomor 5. Ini adalah 57, berarti kita lihat kelas interval di atasnya. Nah, F besarnya adalah 56. Jadi kita tulis, kemudian F kecil. F kecil ini adalah frekuensi asli dari kelas interval yang memuat median, yaitu 21. Nah, setelah semua komponen untuk mengisi rumus sudah kita ketahui, maka kita bisa langsung terapkan pada rumus median. Rumusnya ME sama dengan B plus P dikali setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, nilai B adalah 74,5 plus P 10, kemudian dikali setengah N yaitu 40 dikurangi F besar 36 dibagi 21. Nah, perlu diingat bahwa ketika ada beberapa fungsi matematis yang bersamaan antara penjumlahan dan perkalian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Untuk memudahkan, kita selesaikan dulu yang ada di kolom ini.
yang ada dalam kurung 40 dikurangi 36 dibagi 21 yaitu 0,19. Kemudian kita kalikan dengan P ya, atau dikali 10, maka hasilnya 1,9. Nah, hasil 1,9 ini kita jumlahkan dengan nilai B ditambah 74,5, maka hasilnya adalah 76,4. Modus adalah nilai yang sering muncul. Kalau misalnya nilai yang sering muncul itu lebih dari 1, ya ditulis saja dua-duanya. Misalnya dari 10 data kita, ada 2 data yang sama-sama 2 kali munculnya. 5-nya 2 kali, 8-nya 2 kali. Berarti modusnya 5 dan 8. Ini tidak perlu dibagi. Nah, bagaimana ketika data itu lebih dari 30, misalnya datanya banyak seperti tadi ya, 80. Nah, penghitungannya seperti ini, MO, simbol dari modus itu. Secara statistik, rumusnya MO sama dengan B plus P dikali B1 dibagi B1 plus B2. B1 adalah frekuensi kumulatif, kelas interval yang memuat modus, dikurangi frekuensi kelas interval yang memuat modus. Nah, langsung saja contohnya, kalau untuk modus, kita tidak perlu tambahan tabel bantu. Ya, cukup dari distribusi frekuensi kita tadi. Kita lihat, frekuensi terbesarnya adalah 22. Nah, ini kita tandai, berarti ini adalah kelas interval modus. Kelas interval nomor 4. Kalau bagaimana, Bu, ketika ada 2 kelas interval yang frekuensinya sama besarnya? Pilih salah satu. Biasanya nanti selisihnya tidak terlalu besar ya. Selisih koma biasanya nggak terlalu besar. Kita lihat, ini adalah kelas intervalnya modus. B rumusnya sama seperti tadi median. Ya, 65 dikurangi 0,5 yaitu 64,5, intervalnya 10. B1 ini 22 dikurangi kelas interval sebelumnya. 22 dikurangi 8 dapat 14. B2-nya 22 dikurangi frekuensi setelahnya. 22 dikurangi 21 dapat angka 1. Nah, kalau ini sudah diketahui semua, kita tinggal masuk rumus. Ya, B yang ini dimasukkan ke sini, P dimasukkan, B1 dimasukkan 14, B1 plus B2, 14 plus 1. Tinggal dihitung. Dapatlah 73,83 untuk modus dari 80 data yang tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah simpangan baku. Rumus manualnya seperti ini, agak banyak memang. Ini untuk yang data sedikit. Ini untuk yang datanya sedikit. Jadi ada X dikurangi X bar kuadrat, X dikurangi X bar. Ya, seperti ini rumusnya. Ini untuk data dengan sampel yang besar. Kalau sampelnya kecil, mudah. Jadi ini kan data kita, tidak perlu diurutkan, tidak apa-apa. Data kita, kemudian dicari dulu nilai rata-ratanya, karena kita butuh informasi X bar di sini, nilai rata-rata. Berarti tinggal dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Ada 10. Ini dijumlahkan, dibagi 10. Ya. Nah, 100 dikurangi X bar 45. 90 dikurangi X bar 35. 80 dikurangi X bar 25, dan seterusnya. Setelah itu, hasil dari kolom ini dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, dijumlahkan. Nah, jumlah dari kolom ini, ya, jumlah dari kolom ini tinggal dibagi dengan N-1. N-nya berapa tadi? 10. 10 dikurangi 1, 9. Ternyata jumlahnya tadi, jumlah dari kolom terakhir adalah 8.250 dibagi N-1, dibagi 9, sama dengan ini. 30,28. Jadi belum diakarkan ya. Kemudian kita akarkan. Akar dari 30,28 berapa gitu ya. Nanti kita praktekkan di Excel aja supaya lebih mudah. Nah, ini simpangan baku untuk data yang besar, data yang banyak ya. Untuk kelompok besar. Rumusnya memang agak rumit, tapi sebetulnya ini sangat mudah ketika tabel bantu ini sudah kita penuhi semuanya. Ya, P kuadrat berarti kelas interval dikuadratkan, 10 kuadrat. Sigma FICI, nah ini. Hasil dari sini 180 dikali N, N-nya 80 ya. Pokoknya kalau misalnya tabel ini sudah penuh, sudah terisi semua, informasi untuk kebutuhan rumusnya sudah tercukupi. Jadi tinggal kita hitung. Nah, FICI ini kan sudah kita pelajari tadi ya.
menghitung nilai min atau nilai rata-rata. Kita tinggal tambahkan FICI kuadrat di sini. Ya. Nah, ini kan sudah tahu tadi FICI, FI dikali CI. Nah, kalau FICI kuadrat kita perhatikan di sini. CI kuadrat, berarti yang kuadrat adalah CI-nya saja, FI-nya tidak. Jadi cara menghitung FICI kuadrat ini adalah min 9 dikali min 9 artinya nilai FICI dikali CI supaya CI-nya kuadrat atau CI-nya 2 kali. Ya. Berarti FICI yang pertama adalah minus 9 dikali minus 3, hasilnya 27. Minus 6 dikali minus 2, hasilnya 12, dan seterusnya. Ketika kita buat jumlahnya atau sigmanya 180. Nah, karena ini ada dua ya di rumus ini, ada sigma FICI kuadrat atau hasil dari ini, hasil dari kolom terakhir ini, dan ada sigma FICI dalam kurung kuadrat. Ini dua hal yang berbeda. Kalau sigma FICI dalam kurung kuadrat, berarti kita lihatnya dari kolom ini, FICI 48 dikuadratkan. Ya, jadi berbeda FICI kuadrat yang ini dengan dalam kurung sigma FICI kuadrat berbeda. Ya, demikian untuk simpangan baku. Oke, kita coba di sini saja. Nah, kita hitung statistik deskriptif. Kelihatan nggak ya Excel-nya? Terlihat nggak Excel-nya? Oke, ini Excel-nya. Ini saya contohkan 20 saja ya datanya. Saya contohkan 20 datanya. Ini seperti ini, kita mau cari ini, jumlah, nilai rata-rata, kemudian skor maksimal, skor minimal, simpangan baku, varians, oh ya tadi belum saya jelaskan, varians itu adalah pengkuadratan dari simpangan baku ya, median dan modus. Jumlah, kita ingat fungsi Excel dari jumlah sama dengan sum, ya. Kemudian kita blok saja data kita semuanya, kemudian kita enter. Nah, jumlah dari data kita 1460. Kemudian berapa nilai rata-ratanya? Sama dengan average ya. Fungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Tinggal kita blok lagi datanya. Enter. 73 nilai rata-ratanya. Skor maksimalnya berapa? Sama dengan max. Max. Kemudian kita blok lagi datanya. Nilai minimalnya berapa? Sama dengan min. Ya, nilai minimal. Enter. Simpangan baku. Nah, simpangan baku rumus di Excel-nya fungsinya adalah sama dengan STDFI. Ya, sama dengan STDFI atau standar deviasi. Ya. STDFI, standar deviasi, kita tinggal blok lagi data kita, enter. Nah, simpan bakunya ini, varians adalah pengkuadratan dari simpan baku, jadi kolom ini kita kalikan kolom ini lagi, artinya dikuadratkan. Ya, ini variansnya. Median, tinggal sama dengan median. Ini mudahnya menggunakan Excel. Sudah ada semua fungsinya. Kita enter. Modus itu mode kalau di Excel ya, sama dengan mode, kita blok datanya, kita enter. Nah, seperti ini. Kita buat 2 digit saja di belakang koma. Ini kita pilih. Nah, seperti ini. Ya, sangat mudah menggunakan Excel. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan SPSS? Kita contohkan. Datanya mana yang tadi satu. Nah, ini datanya. Nah, ini adalah data saya yang tadi, ada 80 ya, yang tadi. Terlihat ya, SPSS-nya. Nah, kalau di SPSS ini sangat mudah sekali. Kita tinggal klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita ingin mencari apa? Frekuensinya kah? Deskriptif statistiknya.
Kalau deskriptif berarti kita klik deskriptif. Sebetulnya dia di sini tempatnya. Tapi kita pindahkan ke variabel supaya kita hitung. Kita pilih option. Oke, saya ulangi lagi ya untuk di SPSS-nya. Untuk di SPSS-nya seperti ini data yang tadi. Sebetulnya kalau kita sudah punya software-nya, kita buka, kemudian kita tinggal copy-paste dari Excel yang tadi. Data kita tadi tinggal di-copy ke sini. Nah, satu kolom ini merupakan perwakilan dari variabel. Jadi tidak bisa kita buat memanjang ke samping. Kalau memanjang ke samping artinya nanti akan mempengaruhi jumlah variabel. Ya, ini bisa kita ganti di sini. Misalnya ini data kekuatan otot tungkai gitu ya. Bisa dilabel, bisa kita buat label di sini. Nah, kalau penghitungannya tinggal analyze, kemudian deskriptif statistik, kita pilih deskriptif misalnya ya. Kalau kita ingin menguji deskriptif, kita ini sebetulnya di sini ya. Tapi kita pindahkan ke variabel supaya bisa kita hitung. Kemudian kita klik option. Nah, ini ada pilihannya banyak. Ada sum, ada min. Kita coba centang semua aja ya. Buat contoh. Kita centang semua. Kita klik continue. Oke. Nah, ini adalah tampilannya atau output dari tadi hasil hitung kita. Langsung dapat diketahui. Ya. Oh, ternyata N-nya 80. Oh, range-nya 64. Oh, nilai minimumnya 35. Nilai maksimumnya 99. Jumlah total dari data kita. Min-nya segini. Standar deviasi atau siman bakunya seperti ini. Variansnya seperti ini. Ya. Sangat mudah kalau menggunakan SPSS. Nah, saya ingin contohkan bagaimana ketika datanya itu dalam bentuk seperti ini. Nanti kan kalau misalnya kita mau penelitian, kita juga harus tahu identitas dari responden kita, berapa orang yang laki-laki, berapa orang yang perempuan, berapa usianya misalnya. Kalau ini contohnya tingkat pendidikannya apa, kemudian berapa masa kerjanya misalnya. Ya. Ini juga bisa kita bikin analyze misalnya ya. Kita lihat frekuensinya. Kalau ini kan data nominal ya, tadi. Laki-laki, ada perempuan, kemudian dia lulusan apa, SLTA kah, S1 kah, gitu ya, ini data nominal. Kita tinggal analyze, deskriptif statistik, frekuensi, kita pindahkan semua datanya, kemudian kita klik OK. Nah, ini bisa kita ketahui, laki-laki ternyata jumlahnya 61, perempuan 19, prosentasenya sekian. Ya, ini untuk yang usia tadi yang 20 tahun, 20 orang ternyata. Yang 21 tahun ada 10 orang. Dan sebagainya ya. Ini yang SL, ternyata semua lulusan SLTA ada berapa? 80 orang. Kalau misalnya tadi ada lagi yang lain, ya nanti ada lagi di bawah sini. S1 misalnya berapa orang. Ini misalnya tadi kita berikan nama variabelnya pengalaman kerja misalnya. Yang pengalaman kerjanya 1 tahun, ternyata ada 17 orang, yang 2 tahun 28 orang, yang 3 tahun 30 orang, dan sebagainya. Ini sangat mudah kalau kita menggunakan SPSS. Ini baru pada statistika deskriptif, belum pada pengujian hipotesis. Nah, kalau pengujian hipotesis lebih banyak lagi, nanti menghitung korelasi, regresi, ya, menghitung korelasi, menghitung regresi, dan sebagainya. Ada banyak sekali nanti pengujian hipotesis. Oke, karena waktunya mepet sekali ya, barangkali dari saya cukupkan demikian. Saya persilahkan kepada Pak Mehmet untuk materi T-score. Silakan Bapak. Dari saya aja, Mbak Ari. Gimana Bapak? Oh, dari Bapak saja? Iya, coba. Di atas stop share. Oke.
Baik, terima kasih Mbak Ari. Untuk layarnya sudah bisa dilihat belum? Sudah terlihat Bapak. Sudah. Baik, dari saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang standar skor. Ya, kalau tadi Bu Ari sudah panjang lebar tentang deskripsi data. Nah, untuk di mata kuliah statistik pendidikan ini, memang nanti tujuan yang paling utamanya nanti adalah di standar skor. Jadi untuk para mahasiswa yang reguler C mungkin sudah diberikan, ya mungkin ada yang sudah paham ataupun masih ragu-ragu ataupun ada yang belum paham. Nah kemudian untuk yang reguler A, nah ini mohon bisa dipahami, dan juga untuk mahasiswa reguler C, karena kenapa? Untuk standar skor ini nanti akan banyak sekali digunakan atau diaplikasikan dalam dunia kerja, ya, baik itu yang nanti akan menjadi seorang guru, kemudian yang akan menjadi pelatih, coach, maupun yang menjadi pembina olahraga, mau jadi seorang TNI dan lain sebagainya. Ini tindak lanjut dari statistik deskripsi yang tadi disampaikan oleh Bu Ari, ini adalah ada di skor standar, ya. Skor standar ini kalau kita lihat dari definisinya atau fungsinya, yaitu suatu proses yang berfungsi untuk mensetarakan skor-skor yang mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda dan mempunyai simbol yang berbeda-beda pula. Nah, maksud dari kalimat ini, ya, jadi skor yang berbeda-beda, tingkat kesulitannya, dan juga simbol yang berbeda-beda pula. Dalam dunia kerja, baik sebagai guru maupun sebagai pelatih, ya, ataupun kita sebagai tim dari suatu cabang olahraga, ya, baik itu kita sebagai asistennya dan lain sebagainya, diharapkan bahwa para mahasiswa Unisma sangat menguasai dari skor standar, ya. Karena kenapa? Saat ini banyak coach maupun asisten pelatih maupun yang terjun di dunia olahraga rata-rata belum memahami tentang statistik standar skor ini. Padahal manfaatnya sangat besar sekali, ya, nanti dalam dunia kerja dengan kita tahu skor standar, ya, ini merupakan suatu kekuatan sendiri dari para alumni Unisma, ya, sehingga nanti bisa menjadi pionir dari klubnya ataupun nanti dia sebagai pembina keolahragaan dan lain sebagainya. Kembali lagi ke kalimat tadi bahwa proses mensetarakan skor-skor yang mempunyai tingkat kesulitan berbeda-beda dan simbol yang berbeda-beda pula. Nah, kalau kita asumsikan sebagai seorang guru atau pengajar, ya, kita semua sudah tahu bahwa untuk evaluasi pembelajaran yang sekarang itu adalah indikatornya adalah tingkat kebugaran jasmani. Nah, kalau kita indikator evaluasinya nanti tingkat kebugaran jasmani, maka kita akan dihadapkan kepada bermacam-macam jenis tes dalam mengukur tingkat kebugaran jasmani. Kita bisa lihat, kita tahu bahwa dalam tes TKJ ada yang namanya tes sprint, ya, tes sprint lari cepat, di mana kita tahu kalau tes sprint itu simbolnya ataupun satuannya adalah waktu detik. Kemudian juga ada tes spot jam, ya,
ada tes sit up yang satuannya adalah berapa kali dia mampu. Kemudian juga ada yang mungkin kalau di dalam dunia kepelatihan ya, sebagai seorang pelatih untuk kita mengetes atlet-atlet kita ya, itu akan banyak sekali kita akan berhadapan dengan simbol-simbol yang berbeda. Kalau ada kita tes vertikal jam, tentu satuannya adalah berapa senti dia mampu melompat. Kemudian tes daya tahan ya, berapa meter atau berapa puluh meter, berapa ribu meter ya, atau mungkin juga satuan-satuan yang lain. Nah, kadang-kala kita akan dihadapkan pada suatu masalah bahwa seorang siswa ataupun seorang atlet yang kita ingin ketahui berapa dia kemampuan dari hasil belajarnya kalau siswa, kemudian berapa kemampuan kondisi fisik maupun kondisi kemampuan tekniknya kalau itu seorang atlet. Nah, karena kenapa? Karena satuan yang dia punyai dari hasil tes itu bermacam-macam. Nah, untuk bisa menyatukan dari skor yang kesulitannya berbeda-beda dan simbolnya yang berbeda-beda, itu dalam dunia statistik kita menggunakan yang namanya skor standar atau standar skor. Ya, jadi kalau si A larinya sekian detik, kemudian skot jamnya sekian kali, lompat vertikal jamnya sekian senti, itu tidak bisa disatukan, langsung dijumlahkan. Tapi harus dirubah dulu datanya dalam bentuk skor standar. Nah, kalau datanya sudah dirubah dalam bentuk skor standar, maka data-data tersebut baru bisa dijumlahkan secara langsung. Sehingga si siswa atau si atlet dia akan bisa diketahui, bisa kita ketahui berapa jumlah skor yang dia peroleh, berapa jumlah kemampuan yang dia peroleh, sehingga nanti bisa kita memberikan nilai ataupun kita bisa memberikan evaluasi kepada atlet kalau di suatu perkumpulan olahraga. Nah, itu pengantar tentang skor standar. Sekarang kita coba bagaimana cara untuk membuat ataupun menghitung skor standar. Skor standar ini ada dua, ada yang namanya Z-score, ya, ada yang namanya Z-score. Ini akan menghasilkan skor yang berbentuk pecahan, dan T-score yang akan menghasilkan skor bukan pecahan. Nah, dalam dunia pendidikan atau dalam dunia olahraga itu biasanya kita lebih senang menggunakannya adalah T-score ya dibandingkan Z-score. Karena kenapa? Kalau T-score biasanya angkanya adalah puluhan ya, tidak ada min, semuanya adalah plus. Tapi kalau yang Z-score ini hasilnya nanti ada yang angkanya min, ada yang plus. Nah, ini yang akan bikin bingung. Nah, sebagai pengetahuan saja bahwa ini kalau untuk rumus Z-score adalah ini ada dua. Kalau yang pertama ini adalah apabila datanya bukan waktu. Datanya bukan waktu, contohnya kalau kita tes vertikal jam, kemudian kita tes push up, tes sit up, ya, dan lain sebagainya. Kalau datanya bukan waktu, ini rumusnya, yaitu Z sama dengan X adalah data yang mau dirubahnya, kemudian X bar adalah nilai rata-ratanya, dan S adalah simpangan bakunya. Ya. Jadi kalau kita ada 10 kelompok, ya, satu kelompok 10 orang, maka kita harus hitung dulu rata-ratanya berapa, simpangan bakunya berapa. Bagaimana cara menghitung rata-rata dan simpangan baku? Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ari. Baru nanti kita bisa tahu si A yang asalnya skornya misalkan 5, nanti akan berubah menjadi berapa. Kalau untuk yang datanya waktu, rumusnya ini terbalik. Jadi rata-ratanya yang lebih dahulu, baru dikurangi skor yang akan kita
rubah ini bentuknya, dibagi simpangannya. Nah ini sama ya. Nah ini tentang Z-score ya. Kita sekilas saja karena untuk Z-score kurang diminati karena hasilnya ada min dan plus. Nah, kita coba, ini adalah contoh-contohnya, nanti bisa dibaca, dilihat. Nah, kemudian kalau untuk yang test score, ya, untuk standar score dengan test score, ini rumusnya. Ya. Rumusnya sama, ada dua, ada yang untuk data yang bukan waktu, dan data untuk yang waktu. Ya. Kalau datanya bukan waktu, ini rumusnya. Test score ya sama dengan ini 50, ini angka tetap. Kemudian ini 10 juga angka tetap. Nah, yang berubah adalah mungkin nanti ini skor yang mau kita rubahnya. Kemudian ini adalah nilai rata-rata dari kelompoknya dan ini adalah simpangan baku dari kelompoknya. Nanti kita coba dengan data. Ya, kita coba bagaimana cara mencarinya. Kalau yang datanya waktu, ya seperti tes sprint dan lain sebagainya, ya pokok catatannya misalkan tes renang, ya dan lain sebagainya, ini catatannya waktu, ini rumusnya, yaitu ini 50 ditambah 10, rata-rata dulu, dikurangi data yang akan dirubah, dibagi simpangannya. Ya. Cara mencari rata-rata dan simpangan baku tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ari. Nah, ini adalah tentang rumus yang digunakan ya. Jadi kalau sudah ada data hasil tesnya, sudah ada nilai rata-ratanya dan sudah ada simpangan bakunya, berarti tinggal memasukkan saja. Kalau secara manual mungkin akan satu persatu. Tapi kalau kita pakai dengan program Excel ya, kita rumusnya sudah ada, tinggal masukkan angka-angkanya akan langsung otomatis. Nah ini tentang Z-score dan T-score dari standar score. Nah, sekarang coba kita lihat coba kita lihat yang cara dengan Excel. Ini bisa dilihat, Mbak Ari, yang Excel ini? Belum, Bapak. Di tampilannya? Belum? Share dulu, belum. Ya, harus di-share dulu. Saya munculinya nanti mana nih share? Mana, Mas? Mas Ari, kita tolong Mas. Ini bentar. Ya, coba kita share. Ini ganti share, Mas. Tadinya ini di Excel, Bapak udah siapin, tapi belum muncul. Ini nyari share-nya mana? Share. Munculin. Itu. Oh, ini di atas. Share. Ini. Gimana? Sudah bisa dilihat? Ya, sudah Bapak. Oke, nah baik. Ini adalah contoh ya. Contoh ya, ini hanya sebagai latihan saja ya. Jadi bisa nanti kalau kita sebagai guru ya berarti tinggal nanti hasil tes apa, misalnya nilai tes renang, nilai tes apa macam-macam ya, atau hasil TKJ nanti silakan saja dibuat ya variabelnya, misalkan ini print, kemudian ini tes daya tahan, vertikal jam dan lain sebagainya kalau masih ada ya. Nah ini ya, saya akan coba mencontohkan ya bahwa pengetahuan ini merupakan nilai tambah ya dari para mahasiswa Unisma ya. Kalau kalian bisa menguasai ini ya minimal kalian ya bisa untuk menganalisis dari cabang olahraga. Ya. Kita lihat ini ya. Saya buat contohnya misalkan hasil tes seleksi cabang bola basket. Misalkan kalau kita diminta sebagai tim seleksi, kan kadangkala juga pelatih, coach
tidak mempunyai kemampuan seperti ini. Dia hanya taunya bagaimana cara melatih. Dia tidak paham ya, kalau yang coach yang dasarnya bukan dari akademis, mungkin dia tidak akan paham seperti ini. Tapi kalau kita bisa tahu tentang cabang olahraganya, tapi kita juga tahu cara menganalisisnya. Sebelumnya mungkin kita tahu, kita paham cara mengetes kondisi fisiknya, cara mengetes tekniknya, bahkan sampai kita menganalisis hasilnya. Nah, ini ada salah satu contoh saja ya. Kita lihat ke paparan di depan bahwa ini kita bagi misalkan hasil tes fisik dan ini adalah hasil tes teknik. Jadi kita sudah ceritanya sudah melakukan suatu tes ya pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya ada 10 orang ya. Kadangkala kalau kita menyeleksi, kita kan dihadapkan pada suatu keputusan. Misalkan dalam cabang olahraga basket, kita akan ambil 5 orang dari 10. Maka kita harus menseleksinya. Nah, tentu kita seleksi ya kita harus tes kemampuannya, tes fisiknya dan juga tes tekniknya. Ya. Atau juga cara penghitungan ini bisa diaplikasikan kalaupun kita melakukan suatu latihan. Nah, dari hasil-hasil tes ini kita bisa akan mengetahui seberapa besar kemampuan dari tiap masing-masing individu, dan juga kita akan tahu ya variabel apa yang masih kurang dari orang per orang ya untuk tiap individunya ya. Nah, ini sudah saya buat dalam bentuk Excel ya. Misalkan si A dia 12 sprintnya, 12 detik maksudnya. Si B 14, si C 11 sampai si J 13. Nah, untuk bisa menghitung tes skor ini, maka cari dulu ini nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Ari ya, pakai Excel tinggal gampang tadi. Nah, kemudian ini kita buat kolom tes skor. Nah, ini adalah format rumusnya ya. Kalau tes sprint satuannya adalah waktu, maka pakai rumus yang buat waktu ya. Kalau daya tahan ini adalah bukan waktu, karena ini 3000 meter ya. Kemudian ini 2950, ini juga meter. Maka ini rumusnya yang ini adalah bukan waktu ya. Ya nanti bisa di copy ya, kalian tinggal isi angka-angkanya saja ya, dan bisa ditambahkan. Nah, kembali lagi ke sini. Dari hasil paparan Excel ini, si A yang sprintnya 12, kalau dimasukkan ke dalam rumus tes skor, maka dia akan muncul angka barunya menjadi angka 55,41. Ya. Daya tahannya dari yang 3000 meter akan muncul angka tes skornya menjadi 51,29. Begitu juga yang tes ini vertikal jump. Dia ini 55 cm kemampuan melompatnya. Maka dia mendapatkan angka nilai tes skor 50,54. Nah, dari pengubahan tes skor ini ya, yang tadinya datanya macam-macam, sprint detik, daya tahan meter, kemudian tes vertikal jump senti, sekarang angkanya sudah menjadi angka yang sama semua, 55, 51, dan 56. Sehingga kalau sudah sama semua angkanya, bisa kita jumlahkan. Si A totalnya 165,25. Ya. Si B dari 14, kemudian 2950, 60, ya. Kalau kita jumlahkan sudah dalam bentuk tes skor menjadi 153,21. Begitu juga semuanya. Ya. Jadi kalau nanti punya format ininya,
tinggal kita ganti-ganti angka. Kalau misalkan ini jadi 13, ya, maka ini akan berubah. Yang 55,41 dia akan berubah angkanya jadi 50. Ya, ini enaknya Excel, ya. Tinggal diketik saja angkanya, diubah-ubah, maka akan berubah sendiri. Ini kita kembalikan ke 12. Nah, 55,4. Ya. Jadi dari nilai total ini kita akan bisa mengetahui ranking dari 10 orang ini. Ya. Ranking dari 10 orang ini ada semua. Ternyata ranking yang pertama adalah ini, si G. Ya. Jadi untuk komponen fisik ternyata si G yang paling unggul. Ya. Si G yang paling unggul, kemudian yang paling bontot adalah ini, si D. Untuk nilai fisiknya. Nah, berarti nanti dalam program latihan, nah kalau kita ke cabang olahraga, berarti kita harus memberikan program latihan yang berbeda. Kan kita mengenal bahwa kalau ada prinsip individualisasi, sehingga kalau si D ini mungkin kita perbanyak frekuensinya, kita awasi benar-benar sehingga di posisi mana dia akan kurangnya, ya. Dari ranking 10 ini juga akan kelihatan, ya. Bisa dari tes skor ini, misalkan sprint, itu bisa juga dibuat rankingnya. Daya tahan juga bisa dibuat rankingnya, tes skornya, tes vertikal jam juga bisa dibuat rankingnya. Sehingga dari kemampuan individu masing-masing nanti akan kelihatan. Oh, untuk sprint, nah, kalau kita lihat dari data yang mentah saja ini kan kalau sprint angkanya yang paling kecil adalah yang paling cepat. Berarti ini kalau kita, makanya kita selalu per berapa bulan harus dites agar kita mengetahui kemampuan dari atlet-atlet kita. Ternyata sprintnya di sini yang paling lemah adalah ini ada di angkanya 15 detik. Si D dengan si I. Nah, berarti dikasih bebannya dia harus usahakan bisa prestasinya makin bagus lagi sprintnya. Nah, berarti kalau latihan sprint akan beda tuh. Kalau yang lain mungkin 10 kali pengulangan, yang khusus yang lemah ini mungkin bisa diperbanyak. Ya. Nah, untuk masalah program latihan ya nanti kalian banyak belajarnya ke Bu Ayu, ya, ke Ayah Bujang, ya, untuk program latihan. Ya. Kemudian daya tahan. Nah, ini kalau dilihat di sini kan kalau daya tahan yang paling banyak berarti yang paling bagus. Nah, di sini ada 32. Ya, 3.200. Nah, berarti ini dia paling bagus komponen daya tahannya. Yang paling jelek siapa? Nah, berarti akan kelihatan di sini. Untuk tiap per item. Jadi nanti kalau latihan daya tahan, si A harus berapa, si B harus berapa, nah bisa dari hasil tes ini. Kembali lagi ke total, di sini sudah ada ya dari 1, 2, 3 sampai yang peringkat ke-10. 2 jadi akan kelihatan. Oh, kalau urusan tes fisik siapa nih? Oh, si D ini yang harus kita waspadai atau harus kita tingkatkan. Kalau kita mau seleksi, berarti ini gugur. Ya, kalau kita mau ambil 5, berarti hanya kita ambil peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Ke-6 sampai 10 berarti pulang. Ya, kalau kita dipercaya menjadi seleksi. Tapi ini baru dari komponen tes fisik. Kalau kita menseleksi semua, berarti tidak hanya komponen fisik, berarti hasil tes tekniknya juga harus diukur. Nah, ini misalkan tesnya kalau karena ini basket ada shooting, passing, dribbling, ya, atau nanti ada lagi unsur yang lain, ya. Ini ada angkanya, ya. Ini hasil sembarang saja. Ke bawah ini adalah rata-rata simpangan bakunya untuk mencari tes skornya, ya. Dan ini adalah hasil tes skor dari masing-masing variabelnya. Shooting yang tadinya angkanya 8 kali dia berhasil,
Ternyata kalau di test score kan dia dapat poinnya 53. Passing yang dia mampu melakukan passing 35 kali, ternyata test score-nya 48. Yang dribbling 14, ini mungkin waktu ya, detiknya, berapa waktunya melakukan dribbling, melewati rintangan, dapat skornya 44. Sehingga kalau ditotalkan adalah ini, di kolom ini. Dari hasil total ini, maka untuk variabel tes fisik, kalau di ranking adalah ada di paling kanan ini. Ya, ternyata kalau teknik, juaranya adalah ini, si C. Kalau fisik, tadi adalah si G. Ya. Kalau untuk teknik, ternyata si G peringkatnya 9. Ya. Fisiknya bagus, tapi ternyata tekniknya jelek. Nah, berarti kan ini tinggal jadi pertimbangan pelatih. Mau mana yang mau kita ambil? Mau yang ambilnya fisiknya dominan atau tekniknya dominan? Nah, ini nanti larinya adalah ke pertimbangan analisis adalah di mata kuliah kepelatihan. Nah, atau yang kita ambil teknik fisiknya bagus, tekniknya juga bagus. Nah, jadi tinggal dilihat saja. Nah, dari semua ini ya, nanti kalau tes skornya sudah ada semua, juga nanti akan bisa di ranking untuk total semuanya. Ya, bisa di ranking total semuanya. Gesernya gimana nih Mbak Ari? Nah itu Pak. Nah, ini gesernya. Nah, ini total keseluruhannya, ya, total keseluruhannya. Artinya jumlah ini yang tes fisik dengan jumlah tes teknik. Ini totalnya. Nah, dari total ini maka kita akan tahu dari hasil tes fisik dan tes teknik siapa yang ranking pertama. Nah, ini rankingnya nggak kelihatan ini. Nah, ini ya. Ranking pertama ternyata ini A, B, C. Si C peringkat pertama. Keduanya adalah si A. Ya, paling buncit adalah ini. A, B, C, D. Si D. Ya. Jadi kalau kita dari seleksi cabang bola basket itu yang dibutuhkan hanya 5 orang, maka peringkat 1 sampai 5 yang kita ambil. 6 sampai 10 ya berarti kita harus pulang kampung ya, pulang ke klubnya lagi. Ya. Kalau kita mau ngambilnya 7 ya berarti yang 3 terbawah kita pulangkan. Nah, ini adalah data objektif kalau kita sebagai tim seleksi ya, mau seleksi di cabur atau kita misalkan di sekolah mau mengetes pemain-pemain kita ya untuk tim futsal, tim sepak bola dan tim cabang olahraga lainnya. Kalau pemainnya banyak dan perlu kita seleksi, maka ini adalah tata cara ya ataupun sumbangsih dari mata kuliah statistik ya terhadap nanti kehidupan di masyarakat ya. Jadi mata kuliah statistik tidak hanya buat jadi sarjana saja, tidak hanya untuk buat menyelesaikan tugas akhir skripsi saja, ternyata juga bisa berguna nanti kalau kita terjun ke masyarakat. Nah, ini hasilnya nanti tinggal bisa. Dari hasil ini juga kalau kita ceritanya bukan seleksi, ya kita punya tim 10, nanti kita akan kelihatan. Oh, berarti ini yang ranking 10 si A, B ini si C, D ini harus kita awasi benar-benar. Program latihannya harus kita awasi biar dia bisa menyusul kemampuan dari teman-teman yang lainnya. Tes fisiknya makin bagus, tekniknya juga makin bagus ya. Sehingga kalau tes fisik dan tekniknya ke 10 orang ini rata, bagus semua, maka kalaupun dalam pertandingan nanti akan ada pergantian pemain dan lain sebagainya, kita tidak terlalu was-was. Artinya tim kita siap, tim kita lengkap.
siapapun yang bermain, ya semuanya kemampuannya merata sehingga tidak menyulitkan seorang pelatih. Nah, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Dan nanti saya kembalikan ke Bu Ari dan nanti mungkin Bu Ari bisa menginventarisir ataupun nanti juga bisa lewat WA baik ke saya atau Bu Ari, misalkan kira-kira materi apa yang masih bingung ataupun masih belum paham dan ingin misalkan diulang, walaupun nanti di sini ada rekodnya bisa ditonton ulang, ya. Kebetulan belum kita ke YouTube-in, ya, karena kita masih coba-coba ini, nanti coba tapi sudah direkam sehingga nanti bisa kita share. Walaupun masih belum paham, ingin belajar kembali, ya tinggal bisa di tayang ulang kembali. Namun di luar ini barangkali nanti ada materi yang belum paham, kemudian ada yang pengen lebih paham, ya silakan nanti dikirimkan saja, baik lewat WA ataupun nanti bisa ke saya maupun ke Bu Ari, sehingga kita nanti akan coba untuk yang keduanya, kita akan hanya membahas untuk materi yang kira-kira belum paham saja. Itu saja, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya atas perhatiannya pada para mahasiswa semua.